Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segenap nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kembali ahammu ma yakunu fit tauhid, pembahasan yang paling penting dalam perkara tauhid. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan ruqyah dan juga tamimah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab yang baru, yaitu babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Penjelasan tentang bertabarruk dengan pepohonan atau bebatuan atau yang sejenis atau yang selain daripada keduanya. Pada bab ini juga penulis membawakan dua dalil. Dalil yang pertama surat An-Najm ayat 19 sampai 23, dan dalil yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Penjelasan tentang siapa yang bertabarruk, ya, bi syajarin dengan pepohonan, aw hajarin atau dengan bebatuan, atau dengan yang sejenis dengan keduanya atau yang selain daripada keduanya, yaitu ma hukmu hadzal fi'il, apakah hukum daripada perbuatan tersebut? Apakah perbuatan tersebut mengandung kesyirikan atau tidak? Maka jawabannya adalah huwa musyrikun. Siapapun yang melakukan atau bertabarruk atau mengambil berkah daripada pepohonan, kemudian bebatuan, atau yang selain daripada keduanya, kata beliau, huwa musyrikun, maka dia termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Namun pertanyaannya, apakah kesyirikan tersebut menjadi kesyirikan yang besar atau kesyirikan yang kecil? Ya. Ini yang jadi pembahasannya adalah apakah perbuatan tersebut termasuk daripada syirik besar yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kesyirikan yang kecil. Ya. Tapi yang jelas orang yang melakukan atau mengambil berkah, kalau bahasa kita itu ngalap berkah, ya, daripada pepohonan dan juga bebatuan, itu termasuk daripada kesyirikan. Namun permasalahannya adalah apakah orang tersebut melakukan kesyirikan yang besar ataukah melakukan kesyirikan yang
kecil, ya. Ini yang harus kita pelajari supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Wa qad dalla an-nusus fil kitabi was sunnah ala anna al-asya' allati ahallallahu 'azza wa jal al-barakah fiha qad takunu amkinah au azminah wa qad takunu makhluqat adamiyah. Ya. Kata Syekh, ya, Saleh bin Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, telah ada dalil yang sahih baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan dia menjadi berkah. Ya. Jadi di atas muka bumi ini terdapat memang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dia untuk memberikan berkah. Ya. Kata beliau, qad takunu amkina au azminah wa qad takunu makhluqat adamiyah. Bisa jadi itu berkah dari tempatnya, bisa jadi itu berkah dari waktunya, bisa jadi memang manusia itu ada keberkahan tersendiri yang bisa kita ambil berkah dari makhluk tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah telah halalkan, ya, pertama tempat, kemudian ada waktu, ada juga manusia itu sendiri bisa memberikan berkah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang nanti akan kita sebutkan, ya. Fahada qisman, dan masalah ini terdapat dua bagian, ya. Jadi untuk menentukan bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan tersebut, ya. Maka beliau menyebutkan permasalahan ini ada dua bagian. Yang pertama, annallaha ta'ala baraka ba'dal amakina ka baitillah al-haram wa haula baitul maqdis. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi yang pertama adalah seperti Baitullah al-Haram. Ya, seperti Ka'bah atau seperti kota Mekah dan Madinah. Ya. Atau juga seputaran atau di sekitaran Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana yang kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj itu adalah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi barakna haulahu. Yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di antara dua masjid ini. Nah, berarti dua tempat ini telah menjadi sesuatu yang bisa seseorang itu dapatkan keberkahan. Karena kenapa? Terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dua tempat ini memang diberkahi. Siapapun yang datang ke ke Masjidil Haram, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis, maka dia telah mendapatkan keberkahan daripada tempat tersebut. Ya. Kemudian kata penulis, wa hadza la ya'nihi abadan
ayyutamassaha bi ardiha au yutamassaha bi haytanaha lianna barakatuha lazimah la tanqulu bidzatiha. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, walaupun tempat ini ya, Mekah atau Masjidil Haram dan juga Baitul Maqdis, telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kedua tempat ini memiliki keberkahan, akan tetapi walaupun kita mengambil daripada tanahnya kemudian kita usapkan kepada tubuh kita, itu tidak memberikan dampak apa-apa terhadap orang tersebut. Ya, jadi tidak memberikan dampak kepada seseorang walaupun dia mengambil tanahnya itu kita bawa kemana-mana, ya, itu tidak otomatis dia mendapatkan keberkahan daripada tempat tersebut. Ya, dia akan berpengaruh kalau seseorang itu melakukan ibadah dan kegiatan pada tempat tersebut. Misalnya dia pergi ke Masjidil Haram, dia ambil tanahnya, dia bawa ke Indonesia. Ya, tidak bisa dia mendapatkan keberkahan walaupun dia membawa segudang tanah dari Masjidil Haram misalnya. Karena dia tidak memberikan keberkahan secara zat. Tetapi dia hanya didapatkan ketika seseorang beribadah pada tempat tersebut. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Salatu fi masjidi hadza afdalu min salat fi afdalu min alfi salatin fi masiwahu. Kata Nabi SAW, ya, solatnya seseorang di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, kata Rasul SAW, afdalu min alfi salatin fi masiwahu. Lebih baik kedudukannya, lebih afdal kedudukannya 1000 kali daripada solat di masjid selainnya. Nah, ini berlaku kalau seseorang itu solat di Masjid Nabawi, ya, walaupun dia bawa tanah yang ada di Masjid Nabawi, kemudian dia simpan misalnya di masjid dia ingin sholat untuk mendapatkan 1000 kali keutamaan tersebut, nggak bisa, karena diikat dengan tempat tersebut. Ya, kemudian kata Nabi SAW, illa al Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya, afdalu min sholati fi masjidi bimi'ati sholah, ya, bimi'ati alf sholah. Kecuali Masjidil Haram, kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada masjidku, yaitu berapa? 100.000 kali ibadah daripada masjid-masjid selainnya. Lihatlah jemaah yang dimuliakan Allah, betapa berkahnya tempat ini. Sholat di sana, ya, dia sholat sunnah di masjid misalnya atau di mushola PLN, kita hanya mendapatkan satu keutamaan saja. Namun ketika dia sholat sunnah dengan sholat yang sama, dia dia mendapatkan keberkahan seperti melakukan berapa? 100.000 kali sholat. Yang itu tidak bisa didapatkan dari tempat-tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang terdapat tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi keadaannya. Ya. Jadi terdapat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat keterangan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa memang tempat itu diberkahi dan kita bisa mengharap berkah dari tempat tersebut. Tapi dengan catatan tidak menganggap tempat itu bisa memberikan keberkahan secara zatnya, ya. Misalnya seperti tadi yang kita contohkan, kita ambil tanahnya segudang kemudian kita bawa di rumah, ya nggak bisa memberikan keberkahan setelah dia pindahkan tempat tersebut, karena memang diikat dengan tempat, ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amma ma'na kaunuhu az-zaman mubarakan, dan adapun yang kedua tadi adalah tempat. Yang kedua adalah waktu. Yang pertama adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah berikan keberkahan. Yang kedua, waktu yang diberkahi. Memang waktu ini memberikan keberkahan secara khusus kalau dia beribadah di waktu-waktu tersebut. Ya. Ketika dia beribadah di waktu lain, tidak mendapatkan keberkahan seperti dia beribadah di waktu tersebut. Seperti kata beliau, wa amma ma'na kaunu zaman mubarakan mithl syahrul Ramadan. Seperti pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan otomatis bisa memberikan keberkahan secara khusus.
Orang yang membaca Al-Quran di dalamnya Allah lipat gandakan pahalanya. Ada satu malam pada bulan Ramadan tersebut yang ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya dia bisa memberikan keberkahan secara khusus, ya, waktu-waktu tersebut, ya, pada bulan Ramadan, atau seperti hari-hari yang memiliki keutamaan. Misalnya puasa pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Subhanallah, itu adalah hari-hari atau waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan keberkahan secara khusus, dan kita bisa untuk mengharapkan berkah daripada pertama tempat yang tadi Allah jelaskan, kemudian yang kedua dari waktu-waktu yang telah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kemudian yang ketiga, keberkahan itu datang dari diri pribadi manusia. Ya. Seperti misalnya seluruh tubuh dia itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil rambutnya, mengambil keringatnya, itu semuanya berkah. Ya. Al-barakatu al-manutah bi bani Adam. Keberkahan yang melekat pada diri manusia. Boleh kita mengalap berkah daripada orang-orang ini. Ya. Siapa mereka? Wahyal barakatil lati ja'alaha Allah azza wa jal fi al-mu'minina minan nas. Dia adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukminin dari kalangan manusia. Wa ala ru'usihim sadatul mu'minin minal anbiya'i war rusul. Dan mereka adalah pemimpinnya orang-orang beriman dari kalangan nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, seluruh nabi dan rasul fahaula barakatuhum barakatun dzatiyah. Seluruh nabi dan rasul keberkahan mereka itu adalah berkah secara zat. Apa itu berkah secara zat? Yaitu diri mereka bisa memberikan berkah seutuhnya. Rambutnya, keringatnya, kemudian daripada bagian tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya mereka bisa memberikan berkah secara otomatis. Siapa yang memiliki rambutnya, siapa yang memiliki daripada air keringatnya, sisa wudhunya, maka dia otomatis bisa mendapatkan keberkahan yang dimaksud tersebut. Ya. Jadi Nabi dan Rasul seluruh mereka fahaula barakatuhum barakatun dzatiyah. Mereka memiliki berkah secara zatnya. Khusus Nabi dan Rasul, ya. Kemudian yakni ajsamuhum mubarakah. Seluruh tubuh mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fallahu azza wa jalla huwallazi ja'ala jasadu Adam mubarakah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuhnya Nabi Adam itu berkah. Menjadikan tubuhnya Nabi Ibrahim berkah. Menjadikan tubuhnya Nabi Nuh, menjadikan tubuhnya Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus daripada Nabi dan Rasul, ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa banyak orang yang sangat mengincar sekali keberadaan daripada bagian-bagian seperti rambut, ya, sisa bekas pakaian Nabi, sisa tongkat Nabi dan lain sebagainya. Ya, kalau dia bisa menjamin itu benar, ya, maka itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, tapi masalahnya ada nggak bukti benar bahwasanya itu adalah misalnya rambut Nabi, apa jangan-jangan itu sisa potongan orang umroh kan gitu, ya. Tapi kalau itu benar, masya Allah dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya? Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis mereka, as-sunnata anna sahabah kanu tabarrakuna bi'irqihi. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka ngalap berkah, ya, dari sisa keringatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari.
Para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat, mereka mengharap pahala dari keringat Nabi, mengusap-ngusap keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, wa yatabarrakuna bi sya'rihi, dan dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ambil untuk dijadikan keberkahan. Ya. Kemudian wa idza tawaddaa iktatalu ala wudu'ihi. Ketika Nabi berwudu, ya, ketika Nabi saja berwudu ini para sahabat tuh rebutan dari sisa air wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka rebutan untuk mengambil daripada sisa wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang terdapat keberkahan pada jasad-jasad Nabi dan Rasul. Ya, dan para sahabat ya menggunakan kesempatan itu untuk mengalap berkah atau untuk mendatangkan berkah kepada diri mereka. Ya, ini disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalilnya bahwasanya para nabi dan rasul, mereka secara zat bisa memberikan keberkahan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah itu berlaku untuk selain nabi dan rasul? Karena biasanya banyak sekali dari kita mentang-mentang dia orang soleh katanya bisa memberikan keberkahan. Ya. Maka di sini dibahas dzalika ajsal anbiya. Fiha barokatun dzatiyah yang kulu atharuha ila ghairihim. Ya, itu adalah bekas atau bagian tubuh dari para nabi dan rasul. Mereka secara otomatis bisa memberikan keberkahan kepada yang lainnya. Nah, wa hadza makhsusun bil anbiya'i war rusul, dan perkara ini hanya khusus bagi para nabi dan rasul. Amma ghairihim falam yarid dalil ala anna min ashabil anbiya'i war rusul man tabarrakahum, ya, barakatuhum barakatan dzatiyah. Adapun selain nabi dan rasul tidak terdapat satu pun keterangan, baik itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kejadian setelah Nabi meninggal itu enggak ada satupun keterangan selain daripada Nabi dan Rasul itu bisa memberikan berkah secara sendirinya. Di sini disebutkan faqad jaa bit tawatir al-qat'i anna as-sahaba wat tabi'in wal muhadramin lam yakunu yatabarrakuna bi Abi Bakar. Ya. Kata penulis, telah datang dengan riwayat yang sangat banyak. Artinya semua orang tahu keadaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana. Ya, telah datang riwayatnya secara pasti bahwasannya sahabat, kemudian orang soleh yang datang setelah sahabat, ataupun orang-orang yang hidup setelah tabi'in, nggak ada satupun yang ngarap berkah atau mengambil keberkahan daripada para sahabat. Sedangkan kita tahu manusia yang paling terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu dia menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, Abu Bakar ada. Ya, orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah, orang yang pertama kali membenarkan Nabi, orang yang paling setia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang orang yang direkomendasikan oleh Nabi. Namun tidak ada satupun sahabat, ya, baik itu yang hidup pada zaman itu ataupun setelahnya, ya, yang melihat atau yang mendengar tentang kabar Abu Bakar, tidak ada satu orang pun yang mengalap berkah atau mengambil keberkahan daripada sahabat Abu Bakar. Itu sahabat Abu Bakar telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman, begitu juga Ali. Sahabat-sahabat ini itu sudah dijamin surga nih oleh Allah. Ya. Bersamaan dengan itu enggak ada satu orang pun yang menjadikan dirinya atau menjadikan Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, dan yang lainnya sebagai tempat untuk mengharap berkah. Ya. Berarti artinya mengambil keberkahan itu hanya dikhususkan kepada nabi dan rasul. Adapun selainnya, ya, apalagi orang yang datang belakangan, para sahabat saja. Jadi cara berpikirnya, para sahabat saja yang memang kesolehannya sudah dijamin oleh Allah. Kesolehannya bukan hanya lagi dijamin, tapi surga oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin untuk mereka. Ya, Umar di dalam surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurangnya mereka ini. Sedangkan orang soleh yang datang setelah kita ini,
Surga aja belum dapat pasti begitu. Ya, belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Artinya belum bisa dia memberikan keberkahan. Tidak layak juga untuk mengambil keberkahan kepada mereka. Karena apa? Sangat jauh sekali daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya sahabat saja tidak diperbolehkan, apalagi orang yang datang belakangan, yang mereka menganggap diri mereka soleh, yang mereka menganggap diri mereka baik, yang mereka menganggap diri mereka itu pantas untuk memberikan keberkahan. Ya, ini sama sekali adalah pemahaman yang salah. Jadi mengambil berkah dari manusia itu hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Adapun orang soleh itu tidak terdapat satupun keterangan bahwasanya mereka itu bisa memberikan berkah secara zatnya. Maka kalau kita berkeyakinan orang tersebut bisa memberikan keberkahan secara zatnya, maka kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun secara umum orang soleh itu dia bisa memberikan keberkahan lewat perbuatannya. Ya, contohnya seperti dia berdoa. Kita meminta kepada orang tersebut untuk mendoakan kita. Lewat doanya orang soleh itu bisa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, Inna minasyajari lama barokatuhu, ya, ka barokati muslim. Sesungguhnya terdapat satu pohon yang dia itu memiliki keberkahan seperti berkahnya seorang muslim. Ya. Berarti dalam hadis ini fadalla ala anna fi kulli muslim barokah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim itu mereka memiliki keberkahan masing-masing. Ya, tapi ingat keberkahan yang dibawa oleh muslim itu bukan keberkahan zatnya. Kalau kita misalnya menyentuh kulitnya kita mendapatkan berkah, bukan seperti itu. Ya. Atau kita misalnya menyentuh bagian jenggotnya kita mendapatkan berkah, bukan seperti itu. Berkahnya seorang muslim itu adalah disebutkan hiya barakatu amal, berkahnya amal perbuatan mereka. Kalau mereka melakukan ibadah seperti puasa, otomatis mereka mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau mereka melakukan ibadah puasa, sholat, haji, umrah, berbakti kepada orang tua, itu otomatis Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka. Tapi untuk memberikan berkah secara zatnya, maka ini tidak terdapat satupun dalil dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini sekali lagi kita tekankan, kalau misalnya ada ustadz atau misalkan atau ada yang kita anggap itu orang soleh, kemudian kita berkeyakinan dengan menyentuhnya dia itu kita bisa mendapatkan berkah, atau misalnya dengan memegang sorbannya saja, atau misalnya dengan dari sisa wudhunya kita bisa mendapatkan berkah. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar itu semua hanya dikhususkan kepada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul sudah tidak ada, maka keberkahan itu sudah hilang. Namun boleh kita meminta mereka untuk kita didoakan, misalnya wahai Ustadz atau misalnya Kiai, doakan saya untuk seperti ini dan seperti ini. Maka itu tidak masalah untuk kita lakukan. Karena setiap muslim itu memiliki keberkahan daripada amalan masing-masing. Ya, misalnya kita tahu nih orang dekat rumah kita nih orangnya soleh, orangnya baik, sering menjaga ibadahnya, sering taat ibadahnya, tidak pernah bolong sholatnya. Lalu kita datang kepada dia, Ustadz, mohon doakan saya, mungkin karena kesolehan antum itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak masalah untuk kita lakukan. Karena di antara syarat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyiba. Allah itu maha baik, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, ya. Jadi ketika dia menjaga sholatnya, dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar doa orang soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita mengambil berkah daripada amalan mereka. Tapi untuk secara zatnya, maka ini tidak terdapat satupun dalil yang sahih. Baik, kemudian
Yang berikutnya adalah tentang makna tabarruk atau ngalap berkah yang mengandung kesyirikan. Kalau tadi kita sudah membahas ngalap berkah yang diperbolehkan, seperti mengharap berkah dari pertama apa? Tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan hal itu dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, memang terdapat keberkahan dari waktu-waktu tersebut, seperti pada bulan Ramadan, kemudian pada hari-hari tertentu yang memang dia memberikan keberkahan dengan sendirinya, seperti puasa Asyura yang kemarin kita lakukan, dia bisa menghapus dosa, subhanallah, dosa 1 tahun yang telah lalu. Kemudian yang ketiga tadi adalah ngalap berkah yang diperbolehkan kepada Nabi dan Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul itu tidak terdapat keterangan satupun yang membolehkan untuk mengambil berkah atau ngalap berkah dari zatnya. Adapun dari amalan mereka tidak masalah kita meminta untuk didoakan, kita untuk meminta kepada mereka untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan penyakit dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabarruk atau ngalap berkah yang mengandung kesyirikan. Ya. Fa makna tabarrukul musyrikin, makna tabarruk yang mengandung kesyirikan, annahum kanu yarjuna kasratul khair. Mereka itu berharap kebaikan yang banyak. Ya. Orang-orang yang ngalap berkah itu mereka mengharap pahala yang banyak, wadawamul khair, dan kebaikan yang terus mengalir dari apa yang mereka harapkan tersebut, bitawajjuhi ila al-alihah, dengan cara mereka menjadikan wasilah, menjadikan sesuatu perantara ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakunu minha as-sanamul ladzi minal hijarah. Bisa jadi itu dari patung-patung yang terbuat dari batu, ya. Dibangunkan patung-patung, kemudian dari patung-patung tersebut mereka ngalap berkah, ya, menjadikan sebagai wasilah. Kemudian wal qabr minat turab, atau ngalap berkah dari kuburan-kuburan yang dibangun, ya. Kuburan itu dibangun dengan megah, ya. Kemudian dia minta kepada kuburan tersebut, ya, mengharap berkah daripada kuburan tersebut. Kemudian wa yakunu minha alwathan, atau bentuk sesembahan, ya. Apa saja itu, bisa jadi dari pohon, ya, wasyajar, atau misalnya segala sesuatu yang disembah. Wa yakunu minha albaqa almukhtalifah, atau dengan cara bertapa, ya. Bertapa kalghari au ainil ma, bertapa di gua atau di ujung mata air. Nah, ini semua bentuk-bentuk ngalap berkah yang Allah Subhanahu wa taala larang dan mengandung kesyirikan, ya. Nah, inilah yang dirinci apakah mengharap berkah dari hal-hal di atas ini masuk ke dalam kategori kesyirikan yang besar atau kategori kesyirikan yang kecil. Kapan dia bisa menjadi kesyirikan yang besar, yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia meninggal dalam keadaan kesyirikannya dia akan kembali di hadapan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, ataukah hanya mengandung kesyirikan yang kecil. Nah, ini yang akan kita perinci. Ya. Nah, pertama, fayakunu syirkan akbar. Ngalap berkah dari hal-hal tadi, ya, dia menjadikan beberapa tempat itu sebagai wasilah, yang dimana tempat itu dia datang sebagai perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan pohon itu hanya sebagai perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia datang bertapa, niatnya memang baik, ya, berdoa, ya, tapi bertapa di gua atau di ujung mata air, ya, banyak hal-hal yang mereka lakukan. Maka yang pertama adalah fayakunu syirkan akbar, akan menjadi syirik besar, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, idza talaba barakatuha mu'taqidan annahu
bitamassuhihi bihadza syajar awil hajar awil kubur, ya, yatawassatu lahu indallahi. Apabila keberkahan yang dia minta atau dia meyakini daripada hal-hal tersebut sebagai perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, fa idza taqada fa'an fihi annahu wasilatan ila Allah, fahada ittakhadhu ilahan ma'allah. Kalau dia menjadikan hal-hal tersebut sebagai wasilah, maka itu hakikatnya dia telah menjadikan tandingan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia telah menjadikan tandingan ibadahnya kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Ya. Jadi mengambil benda-benda tersebut sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan berkah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, benda tersebut memberikan berkah dengan sendirinya. Dengan dia bertapa, dia menganggap ini sudah termasuk keberkahan. Atau misalnya dari pohon-pohon yang mereka minta bisa mendatangkan keberkahan dengan sendirinya, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Atau daripada benda-benda yang lainnya, ya, tidak hanya sebatas batu dan pohon, tapi yang banyak jenisnya seperti tadi, kekuburan, ya, yang mereka keramatkan, kemudian benda-benda yang lainnya yang mereka menganggap tempat itu ada keberkahan tersendiri, ya. Dan mereka menganggap bahwasanya keberkahan itu datang dengan sendirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan syirik besar. Apabila mereka meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man mata, ya, man mata wa alaihi syirk, siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan melakukan kesyirikan, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, mengandung kesyirikan yang besar kalau dia jadikan segala sesuatunya tadi seperti batu, pohon, ya, kemudian dia menyendiri di goa dengan harapan di goa tersebut akan mendatangkan kekuatan, berkah dan lain sebagainya, atau di ujung air atau di tempat-tempat tertentu, tidak hanya sebatas dari yang kita sebutkan. Selama dia menjadikan tempat itu sebagai tempat yang berkah dan dia menganggap tempat tersebut bisa memberikan berkah dengan sendirinya, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Orang-orang musyrik dulu begitu juga alasannya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-3, walladzina takhadhu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pemimpin, ya, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Kata mereka apa? Kata mereka, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka itu kecuali kami menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan orang-orang musyrik dulu sama. Mereka menjadikan patung-patung, kemudian sesembahan itu hanya untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu hakikatnya mereka sudah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dikatakan sebagai syirik yang besar. Nah, kemudian akan berubah hukumnya menjadi kesyirikan yang kecil, ya. Ini juga termasuk kesyirikan, namun dosanya lebih ringan dari yang besar. Kapan? Idza kana yattakhidhu hadat tabarruk asbaban lihusulil barakah, ya, biduni i'tiqad annaha tusalu wa taqarrabu ilallahi Subhanahu wa taala. Kalau tabarruk atau ngalap berkah yang dia lakukan itu hanya menjadi sebab saja, ya, hanya menjadi sebab untuk mendapatkan keberkahan. Contohnya seperti orang yang memakai tamimah kemarin tuh, ya. Kalau dia menganggap bahwasanya tamimah yang dia pakai itu ini kan hanya sebab saja, adapun kesembuhan, adapun mudarat, manfaat itu dari Allah, ini hanya sebab.
Sama dengan ini. Kalau dia hanya menganggap sebagai sebab, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Tapi kalau dia berubah niatnya, inilah yang memberikan manfaat, inilah yang memberikan mudarat, inilah yang memberikan berkah sepenuhnya, maka dia sudah terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Ya. Baik, kita masuk ke dalil yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Ya, lihat dalam kertasnya dalil yang pertama dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Ya, tapi inti pembahasan di situ adalah ayat 19 sama 20. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas orang-orang musyrik itu menjadikan Allah wal Uzza itu sebagai Tuhan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang. Afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah pantas ya orang-orang musyrik itu menjadikan Allah wal Uzza sebagai Tuhan mereka? Wa Manat ats-tsalitsatal ukhra, dan Manat itu sebagai yang ketiganya. Ya. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan pembahasan kita? Ternyata ada kisahnya yang khusus nih dari mereka. Allah, Al-Uzza, dan Manat ini ada kisahnya yang mengarahkan kepada kesyirikan. Pertama, Allat. Siapa sih Allat itu? Ya. Allat itu adalah nama Tuhan orang-orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Apakah pantas bagi orang-orang kafir musyrik itu menjadikan Allat dan Uzza sebagai Tuhan mereka? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, siapa itu Allat? Allat itu adalah riwayat yang pertama, hiya sakhratun bayda mankusyatu 'alaiha. Dia adalah patung putih yang diberi ukiran padanya. Jadi terdapat patung putih yang diberikan ukiran-ukiran khusus. Bibaitin bi Taif, ya. Pada suatu rumah yang berada di kota Taif. Ya. Wama hudimat illa ba'da an aslamat Thaqif. Tidaklah patung ini dihancurkan kecuali setelah Bani Thaqif itu masuk Islam. Arsala ilaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah fahadamaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan daripada patung yang bernama Allat ini, ya. Dihancurkan oleh sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan, ya, yakunu Allat, ya, hada rajulun kana yulattu as-sawiq lil hajj. Allat itu, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dulunya adalah seorang laki-laki yang dia membuat roti untuk para jemaah haji dan dibagikan secara cuma-cuma. Jadi Allat ini dia tugasnya itu bikin roti, kemudian setelah dia buat rotinya dia bagikan kepada jemaah haji yang datang pada saat itu. Makanya annahu kana yulattu lahumus sawiq falamma mata akifu ala qabrihi. Jadi dia membuat roti dan itu sangat dicintai oleh orang-orang yang datang haji pada saat itu. Jadi orang-orang melihat dia ini Masya Allah laki-laki yang baik, laki-laki yang dermawan. Maka tak kala dia meninggal, falamma matu akifu ala qabrihi. Ketika dia meninggal, banyak daripada jemaah-jemaah haji tersebut yang i'tikaf. Apa sih maksud dari i'tikaf itu? Mengelilingi, kemudian duduk di dekat-dekat kuburannya itu untuk ada yang mengharap berkah daripada kuburan tersebut, sehingga dimulailah kesyirikan yang pertama. Ya, jadilah kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, tempat mengalap berkah, tempat apalagi mengharap sesuatu, karena mereka mengagungkan awalnya ini laki-laki yang baik, dermawan dan lain sebagainya. Ya, maka terjadilah yang namanya kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua itu Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah syajaratun kanat
baina Makkah wa Taif. Uzza itu awalnya adalah pohon yang berada antara Mekah dan Taif. Jadi antara Mekah dan Taif itu ada satu pohon yang mereka sebut sebagai Uzza. Itu adalah pohon. Wahia fil asl syajarah, summa buniya binaan ala salasa samarat. Dari pohon tersebut, orang-orang yang berada di sekitar situ membangun bangunan yang terdiri dari 3 warna. Bayangkan pohon tersebut mereka keramatkan awalnya, kemudian mereka bangun dengan bentuk 3 warna. Kemudian wa kanat imra'atun kahinah hiya allati takhdumu dzalikal mawdi'. Kemudian pada tempat tersebut ada salah seorang wanita penyihir yang mengagungkan tempat tersebut, menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang dianggap berkah. Jadi dia mengkampanyekan kepada manusia tuh, tempat ini berkah nih, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa memberikan ini, bisa memberikan itu. Sini saja, ya. Jadi awalnya gara-gara berita, oh iya ya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Ya, apalagi wanita ini adalah penyihir nih, ya. Dia mengumpulkan jin-jin yang ada kemudian untuk menyesatkan manusia pada tempat itu. Ya, jadi awalnya hanya sebatas pohon yang mereka anggap ini pohonnya keramat nih. Kemudian dibuatlah bangunan tersebut terdiri dari 3 warna, dibaguskan oleh mereka. Ya sama kejadiannya dengan kita di Indonesia. Dibuatkanlah pohon itu warna-warni dan lain sebagainya. Ya, kemudian falamma fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah arsala ilaiha Khalid bin Walid. Setelah terjadinya penaklukan kota Mekah, Nabi mengirim Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan tempat tersebut. Ya. Wa qutila man qutil, ya. Telah dibunuh siapa yang menghalangi orang-orang untuk menghancurkan tempat tersebut. Ya, datang Khalid bin Walid, ada sebagian ingin membelanya, ya, dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Falamma raja'a wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Kemudian pulanglah Khalid bin Walid lapor kepada Nabi, wahai Nabi, sudah saya potong-potong pohon tersebut, sudah saya hancurkan semuanya. Lalu apa kata Nabi? Balik lagi, kamu belum menghancurkan itu, coba kamu balik, ya. Baliklah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, faraja'a fara'ahu sadana. Ketika dia balik, ya, Khalid bin Walid masih melihat kok banyak orang di situ. Ya, ternyata masih ada orang yang menyembahnya, masih menganggap tempat itu berkah, ya. Kemudian diusir oleh Khalid bin Walid, fafaru ilal jabal. Sebagian mereka ada yang lari kocar-kacir sampai ke gunung. Summa ra'a imra'atun nasyirah sya'raha. Kemudian dia lihatlah wanita yang tadi. Ya, ternyata dialah dalangnya. Dilihat wanita tersebut yang dia memanggil orang untuk melakukan kesyirikan tersebut, ya, wahya al-kahinatil lati kanat takhdumu dzalikal mawdi', ya. Kemudian fa'alaha Khalid bin Walid bisayf hatta qatalaha. Kemudian dibunuhlah wanita ini oleh Khalid bin Walid, maka tidak ada lagi orang yang datang ke tempat tersebut. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal Uzza. Sesungguhnya kamu telah membunuh Uzza tersebut. Ya. Jadi walaupun dia menghancurkan tempat-tempat tersebut, tapi kalau pemahamannya masih ada, itu akan tetap berkembang. Ya, jadi sama Khalid bin Walid dibunuh tuh ditebang-tebang pohonnya, dihancurkan tempat tersebut, tapi mereka masih tersisa pemahamannya, orang yang mengkampanyekannya, yang mempromosikan ibadah tersebut, barulah semua dibunuh oleh Khalid bin Walid, maka tidak ada lagi orang yang mengagungkan tempat itu. Nah, itu awalnya terjadinya Uzza. Begitu juga dengan wa manat salisatal ukhra. Begitu juga dengan manat. Apa itu manat? Yakni al-wadi'ah al-haqirah. Wa kanat manatun hadhihi aidan sakhrah. Manat juga ini dulunya itu adalah termasuk daripada patung. Nah, patung-patung yang dibuat, kenapa disebut manat? Itu ada sebabnya. Karena likathrati ma yamunnu 'alaiha min dima ta'dhimuha laha. Karena banyak sekali orang yang datang menumpahkan darah di patung tersebut. Jadi dia bawa sembelihannya, dia bawa sapi, dia bawa kambing, dia bawa apa saja. Tapi sembelihannya bukan untuk Allah. Sembelihannya untuk siapa? Untuk
patung mereka yang bernama Manat tersebut. Makanya diberi nama Manat karena banyak orang yang datang untuk menumpahkan darah, ya, dengan menganggap kalau dia tumpahkan darah binatang di situ nanti akan diterima begini dan begitu. Ya, itu awal terjadinya kesyirikan. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, ya. Apa kaitannya dalil yang pertama ini dengan kejadian? Kata beliau, anna ma kana yaf'aluhu al-musyrikuna 'inda hadhihi thalath, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari tiga keadaan ini, baik dari patung yang bernama Al-Lat, wal Uzza, kemudian dan Manat, itu semua sebenarnya kejadian sebelum datangnya Islam. Setelah dihancurkannya patung-patung tersebut, kemudian Islam itu datang, lalu datanglah zaman nanti yang akan berganti, pemahaman mereka sama, kemudian kejadiannya sama, tapi beda zaman. Berarti kita sudah mengadopsi zaman sebelum apa? Datangnya Islam, daripada menyembah berhala-berhala tersebut. Ya, makanya kata beliau, inilah diantara yang harus kita kuatkan agar kita tidak mudah terjatuh ke dalam hal-hal yang mengandung kesyirikan. Yang itu kesyirikan sudah Allah Subhanahu wa taala hancurkan sebelum datangnya Islam, maka jangan sampai kita mengulang daripada kejadian-kejadian tersebut. Ya. Nah, kemudian dalil yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abi Waqid Al-Laitsi. Beliau keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan mereka itu baru masuk Islam. Jadi istilahnya belum kuat imannya. Jadi iman mereka itu masih masih hanya sebatas ya udahlah apa kata Nabi saja begitu. Belum ada penguatan iman. Dan mereka keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang musyrik mereka itu memiliki satu pohon yang mereka keramatkan. Itu pohon bidara yang mereka beri nama apa? Ya, mereka beri nama pohon tersebut dengan nama ya, Anwat. Zatu Anwat, ya. Jadi pohon bidara tersebut memang mereka keramatkan dan diberi nama khusus, ya. Kemudian mereka berkata, ya, annahum kanu yanutuna biha al-aslihah. Kemudian mereka itu menjadikan pohon bidara yang mereka keramat itu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka, dengan mengharapkan kalau senjata kita ini nanti digantungkan di pohon ini akan jadi sakti, ya, subhanallah, akan jadi sakti. Kemudian akan mendapatkan keberkahan khusus lah, ya. Lalu mereka berangan-angan untuk seperti mereka, wahai Rasulullah, kita jadikan juga satu pohon bidara seperti mereka, katanya. Ya, jadi mereka ingin menjadikan pohon, karena memang keimanan mereka ini belum kuat, baru masuk Islam. Lalu apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kaget. Allahu Akbar, kata Nabi. Innaha as-sunan. Itu adalah tradisi dulu. Tradisi sebelum kalian itu masuk Islam, ya. Kemudian Nabi bersumpah, fa walladzi nafsi biyadihi kama qultu kama qalat Banu Israil li Musa. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata seperti berkatanya kalian itu sudah berkata seperti Bani Israil itu berkata kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israil kepada Nabi Musa? Sama. Jadi awal-awal mereka mengikuti Nabi Musa, mereka mengatakan ij'al lana alihan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, jadikan kami ini Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan tuh. Ya, jadi melihat orang-orang yang menyembah sapi, mereka ingin juga, kok kita nggak punya Tuhan? Jadikan kami Tuhan supaya kami bisa menyembah seperti mereka. Nah, apakah kata-kata ini keinginan atau terbetik dalam hati mereka untuk menjadikan tandingan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini termasuk daripada kesyirikan? Nah, di sini dibahas oleh para ulama. Ya. Jadi misalnya kita nih lihat orang musyrik, kemudian dalam hatinya dia berangan-angan, ya, seandainya kita juga punya Tuhan seperti Tuhan orang-orang Nasrani misalnya, yang mereka itu adalah patung-patung dan lain sebagainya. Jadi hanya berangan-angan tapi belum dilakukan.
Nah, maka di sini fasyabbaha alaihi salatu wassalam hadhil maqalah bitilkal maqalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerupakan apa yang umatnya itu katakan dengan apa yang Bani Israel katakan. Sama saja, umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangan-angan ingin punya apa? Pohon yang dikeramatkan. Sedangkan umatnya Nabi Musa ingin mempunyai Tuhan yang disembah juga, sama seperti orang-orang Bani Israel pada saat itu. Ya, maka di sini dibahas ya, walau fa'alu ma talabu lakana syirkan akbar. Nah, ini poin penting ya. Kalau seandainya dari angan-angan mereka itu terrealisasi, artinya dilakukan, maka mereka telah melakukan kesyirikan yang besar. Ya. Jadi hasil dari angan-angan mereka, ya begitu juga dengan kita misalnya ingin melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Seandainya saya bisa menyembah patung itu misalnya, hanya terbetik dalam hatinya. Lalu dia realisasikan dengan perbuatan, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Kemudian, lakin lama qalu wa talabu duna fi'il sara qauluhum syirkan asghar. Akan tetapi hanya angan-angan tapi tidak jadi untuk dilakukan, maka dia telah melakukan kesyirikan yang kecil. Ya. Jadi ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerupakan mereka dengan kaumnya Nabi Musa yang mereka minta untuk dijadikan sesembahan juga selain Allah. Maka dua hal ini kalau dia berangan-angan kemudian dia melakukannya, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Namun hanya sebatas angan-angan nih, tapi nggak jadi dilakukan. Baru angan-angan ingin menyembah ini, ingin menjadikan pohon ini sebagai tempat keramat, ini ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat ngalap berkah dan lain sebagainya. Baru angan-angan, maka dia sudah melakukan kesyirikan yang kecil. Karena kenapa? Karena dia telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa disebut kesyirikan kecil? Karena dia sudah terbetik dalam hatinya nih, sudah menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah jadi melakukannya, nah ini tambah parah lagi. Dia berangan-angan kemudian dia lakukan, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Dua dalil. Dalil yang pertama yaitu surat apa namanya? Ya, yang pertama tadi adalah surat An-Najm ayat 19 dan 20. Kemudian dalil yang kedua adalah hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tabarruk tadi.